itu terjadi 1 sampai 2 bulan. Nah, ketika 1-2 bulan itu tidak berproduksi, otomatis kita itu yang pertama adalah tentunya, nah yang terakhir menurut saya ini juga yang sangat penting itu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan usahanya tambah lancar, tambah sukses dan tambah barokah. Apa yang akan kita bahas hari ini? Di video kali ini kita akan membahas tentang produktivitas indukan bebek kita itu agar maksimal dan juga jangka waktu yang lama atau jangka waktu bertelurnya itu panjang. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di MJ Farm Channel, channelnya peternak bebek milenial. Nah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita hari ini akan membahas tentang produktivitas telur bebek. Nah, kita tahu bebek itu punya masa istirahat bertelur, baik bebek petelur, itik petelur, maupun bebek pedaging, itik pedaging. Nah, semuanya keduanya itu memiliki masa istirahat bertelur, yaitu masa rontok bulu. Nah, ketika rontok bulu itu biasanya bebek tidak lagi bertelur, jadi tidak berproduksi. Nah, masa rontok bulu ini beragam, tapi biasanya secara normal itu masa rontok bulu itu terjadi 1-2 bulan. Nah, ketika 1-2 bulan itu tidak berproduksi, otomatis kita tidak bisa menghasilkan DOD. Kalau tidak bisa menghasilkan DOD berarti tidak ada penjualan. Nah, ini menjadi kerugian bagi peternak. Pakan sudah kita berikan tetapi produktivitasnya menurun. Bagaimana caranya agar produktivitas kita itu maksimal dan juga telur tetap berproduksi walaupun bebek memiliki masa rontok bulu atau masa istirahat bertelur. Nah, sebenarnya kita tidak bisa menghindari masa rontok bulunya bebek, tetapi bisa kita tekan atau bisa kita persingkat waktunya. Caranya bagaimana? Ada beberapa hal untuk peternak rumahan seperti yang saya lakukan ini. Itu yang pertama adalah tentunya setting kandang dengan tepat. Jangan sampai kandang itu membuat bebek stres dan menjadi cepat becek sehingga menimbulkan bau. Ketika kandang itu membuat bebek stres dan menimbulkan bau, kesehatan bebek pun menjadi terganggu sehingga masa rontok bulunya itu bisa menjadi lebih lama, atau waktu dari rontok bulu pertama ke rontok bulu kedua itu menjadi lebih singkat sehingga produktivitas kita menurun. Nah, itu sudah saya bahas mengenai setting kandang agar tidak menimbulkan becek dan bau, dan juga agar tidak menimbulkan bebek itu gampang stres. Sudah saya bahas di video yang lalu yang sudah saya upload di channel ini. Silahkan teman-teman semua cek di link yang ada di pojok kiri saya ini. Nah, yang kedua itu adalah tentu saja berasal dari pakan. Walaupun kita beternak bebek skala rumahan, pakan yang kita berikan tidak boleh asal-asalan. Kalau kita berikan pakan asal-asalan, ala kadarnya saja, tentu saja membuat nutrisi yang diperlukan bebek untuk bertelur itu kurang. Kalau kurang, pasti produktivitas telur bebek kita itu menjadi lebih rendah. Banyak hal kalau kurang nutrisi pada pakan bebek kita. Akibatnya bisa juga pada proses penetasan, tapi nanti akan kita bahas di lain kesempatan.
Nah, nutrisi pakan ini sangat penting bagi bebek, harus tercukupi. Kalau tidak tercukupi, maka produktivitas telur daripada bebek ini tidak maksimal. Tentu saja pakan yang kita berikan harus dalam kondisi baik dan dari bahan-bahan yang baik. Nah, yang ketiga, selain itu komposisi pakan, oh ya, mengenai video tentang komposisi pakan, insya Allah akan saya update di video yang akan datang atau video-video selanjutnya. Insya Allah akan saya buatkan tentang campuran pakan dan komposisi pakan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah selain komposisi pakan, itu juga waktu pemberian pakan. Nah, waktu pemberian pakan ini sebaiknya itu kontinu dan tidak boleh berubah-ubah. Saya biasanya memberi makan itu 2 kali sehari. Nah, jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Jadi tidak berubah-ubah waktunya. Beberapa kali saya perhatikan ketika berubah waktunya, mungkin karena saya ada kesibukan di luar kota, saya memberi makannya itu telat. Kadang sampai malam hari setelah isya atau setelah maghrib. Nah, ini ternyata berakibat pagi harinya telur atau produktivitas telurnya itu menjadi menurun. Mungkin biasanya 23 menurun menjadi 4 sehingga tinggal 19, atau menurun 3 menjadi 20. Nah, biasanya seperti itu. Walaupun ini tidak terlalu fatal, tetapi sangat merugikan juga kalau produktivitas itu turun karena jadwal kita makannya itu berubah-ubah. Jadi mungkin itu. Nah, selain juga jadwal, jumlah komposisi, bukan jumlah komposisi ya, tetapi jumlah pakan yang kita berikan kepada bebek. Nah, biasanya saya itu memberikan pakan itu 200 gram per ekor per hari. Nah, contohnya misalnya yang ada di tempat saya ini, itu saya memiliki 32 ekor indukan dan pejantan, sehingga saya memberikannya itu 6,4 kg. Nah, 6,4 kg itu saya bagi 2. Bukan dibagi 2 persis, tetapi pagi hari jam 8 pagi itu saya berikan 2,9 kilo. Dan di sore hari jam 4 sore itu saya biasa memberikan 3,5 kilo. Kenapa kok sore hari lebih banyak? Karena waktu dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi itu lebih panjang daripada jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sehingga karena panjangnya waktu itu, menurut hemat saya pakannya harus lebih banyak di waktu itu. Nanti kalau kita samakan, kita bagi 2, takutnya pakan yang dicerna oleh bebek itu kurang, dan pakan yang dicerna pada waktu jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu terlalu banyak sehingga penyerapannya kurang maksimal, akhirnya menjadi kelebihan zat nutrisi pada fesesnya, sehingga salah satu juga menjadi penyebab kandang kita itu cepat bau. Nah, itu yang menurut saya ini yang bisa kita lakukan di ternak rumahan seperti yang saya buat ini. Nah, yang terakhir menurut saya ini juga yang sangat penting, itu adalah memberi tempat mandi bebek. Kita tahu kalau bebek itu adalah unggas yang suka sekali mandi. Dia setiap hari itu mandi untuk membersihkan diri dan juga untuk mendinginkan badannya. Nah, dengan kita memberi mandi bebek, dia bisa mandi setiap hari, badannya tidak terlalu kotor sehingga dia tidak stres, membuat produktivitas telur bebek itu juga maksimal tentunya. Nah, mungkin 5 hal tersebut ya yang bisa dilakukan oleh ternak rumahan seperti yang saya lakukan ini. Sebenarnya ada satu lagi yang menurut penelitian itu sangat ampuh ya, termasuk kalau sekarang itu paling baik, paling bagus untuk meningkatkan produktivitas telur pada bebek. Apa itu? Yaitu menyuntikkan serum antiprolaktin. Kenapa ada serum antiprolaktin? Nah, ketika masa rontok bulu bebek itu yang membuat yang membuat bebek itu tidak bertelur adalah hormon prolaktin.
Nah, hormon prolaktin ini bisa menghambat proses pembentukan sel telur. Nah, ketika hormon prolaktin ini tinggi di dalam tubuh bebek, maka sel telur tidak terbentuk sehingga bebek produktivitasnya turun. Nah, dengan menyuntikkan serum tersebut, serum anti prolaktin itu menekan hormon prolaktin tersebut sehingga produksi sel telur menjadi lebih cepat. Artinya, rontok bulu bisa menjadi lebih pendek. Yang awalnya 1-2 bulan itu bisa menjadi 1-2 minggu menurut penelitian. Namun menyuntikkan serum anti prolaktin ini itu sangat mungkin sangat tidak memungkinkan ya. Jadi tidak memungkinkan dilakukan oleh ternak rumahan seperti kita ini. Tapi bisa saja dilakukan. Kalau menurut peneliti tersebut katanya mudah dilakukan, sama seperti menyuntikkan vaksin. Nah, semoga kedepannya saya dan peternak-peternak rumahan bisa melakukan hal tersebut sehingga peternak rumahan seperti saya ini bisa mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas telur menjadi lebih baik lagi. Syukur-syukur mendapat penghasilan yang lebih besar lagi. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.